Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Fatani Akbar. NIM 22423143. Di sini saya akan menjelaskan teori implementasi bisnis halal. Yang pertama, apa saja sih implementasi bisnis halal ini? Yang pertama, ada manajemen keuangan. Kedua, operasional. Ketiga, pemasaran. Kita lanjut ke perusahaan yang kita akan bahas. Dari profil perusahaan ini, PT Semen Indonesia Persero Tbk atau disingkat sebagai SIG adalah bagian dari BUMN produsen semen terbesar di Indonesia dan penyedia solusi bahan bangunan terkemuka. Didirikan pada tahun 7 Agustus 1957 sebagai Semen Gresik. Perusahaan ini bertransformasi menjadi holding besar pada 2016, berfokus pada semen, beton, dan jasa bahan bangunan berkelanjutan. Lalu itu merek utama yang digunakan seperti semen Padang, semen Gresik, semen Tunasa, dinamit, dan semen Andalas. Untuk produk turunannya, beton siap pakai, mortar, bata ringan, dan produk fiber semen. Lanjut, kita lanjut dari pokok pembahasan, implementasi manajemen keuangan. Eh, Implementasi manajemen keuangan di PT Semen Indonesia ini masuk dalam indeks saham syariah. Perusahaan menjaga struktur keuangan agar tetap sesuai screening syariah, OJK, dan DSN MUI. Poin kedua, transparansi dan tata kelola keuangan, good corporate governance, untuk meningkatkan kepercayaan investor syariah dan menjaga integritas bisnis. Yang ketiga, pengelolaan dana untuk bisnis produktif dan halal, fokus pada sektor real yang memberikan manfaat ekonomi dan pembangunan masyarakat. Walaupun termasuk saham syariah, perusahaan besar ini seperti SMKR ini masih memiliki sebagian pembiayaan seperti eh, siapa yang membutuhkan pinjaman bank konvensional, obligasi konvensional, dan instrumen berbunga lainnya dalam batas yang diperbolehkan screening syariah. Dalam perspektif ekonomi Islam ini, ketergantungan terhadap sistem bunga masih menjadi catatan karena idealnya pembiayaan menggunakan akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, dan sukuk yang menunjukkan kepatuhan syariahnya masih bersifat memenuhi batas toleransi, belum sepenuhnya bebas riba. Saya mendapatkan sumber ini dari daftar efek syariah JK, Islamic Literature Syariah, studi kritis. Lanjut dari pokok pembahasan yang kedua, implementasi manajemen operasional. Dalam poin utama ini efisiensi produksi dan digitalisasi operasional SMKR dengan menerapkan optimalisasi pabrik, digital monitoring, rehabilitasi supply chain, dan optimalisasi distribusi logistik. Nah, ini sangat penting ya untuk digitalisasi operasional ini membutuhkan bahan otomatis pabrik untuk pengelolaan dan monitoring. Itu sangat dibutuhkan di eh, manajemen operasional. Untuk pengelolaan kualitas produk, Isomcare menerapkan standar mutu nasional dan internasional dalam produksi semen. Yang ketiga, optimalisasi produksi dan logistik. Sebagian produsen ini semen terbesar di Indonesia, SIG, mengoptimalkan operasional pabrik dan logistik untuk memastikan ketersediaan produk di seluruh Nusantara. Untuk operasional pabrik dan logistik untuk memastikan ketersediaan produk ini sangat perlu bagi orang-orang yang membutuhkan terhadap seperti mau membangun rumah, masjid, maupun sekolahan. Ini sangat penting karena ketersediaan atau kebatasan bahan baku itu perlu ditingkatkan lagi. Dalam sistem terintegrasi ini menerapkan kebijakan SMSI.
Sistem Manajemen Semen Indonesia yang diperbarui secara berkala termasuk pada tahun 2023 dan 2024 untuk memastikan kualitas dan standar perusahaan. Poin keempat, poin kelima, fokus pelanggan. Organisasi berfokus pada pelanggan dengan menetapkan arah perusahaan, tata nilai yang jelas, dan rencana kerja terstruktur. Untuk itu, implementasi manajemen operasional ini perlu perlu diperbarui lagi karena implementasi CSR belum memaksimalkan pada aspek keamanan. Meskipun SIG unggul dalam lingkungan penelitian sebelumnya menunjukkan adanya beberapa program CSR yang dinilai kurang optimal pada aspek charity dan mandate atau amanah tanggung jawab penuh. Dalam pengelolaan dampak operasional terhadap komunitas lokal perlu ditingkatkan agar lebih mencerminkan keadilan sosialnya. Yang kedua, untuk kebutuhan digitalisasi dokumen operasional ini masih ditemukan proses operasional seperti pengelolaan dokumen SOP yang dilakukan secara manual yang berpotensi mengurangi efisiensi dan meningkatkan risiko human error. Poin ketiga, pemanfaatan energi alternatif. Perlu dipastikan lagi bahwa menggunakan refuse derived fuel atau disingkat sebagai RDF benar-benar higienis dan tidak mencemari lingkungan sekitar. Biasanya itu kan ada seperti limbah yang berserakan di sungai yang seperti itu. Karena kehalalan tidak hanya pada produk akhir, tapi seluruh proses ketahiban itu sangat perlu bagi kualitas produk. Kesesuaian antara visi dan realisasi lapangan perlu evaluasi konsisten agar kebijakan tata kelola yang tertulis seperti Good Corporate Governance atau disingkat sebagai GCG ini benar-benar terimplementasi di level operasional lapangan. Lanjut, kita bahas pembahasan implementasi manajemen pemasaran. Implementasi manajemen pemasaran ini seperti sertifikasi halal pada rantai pasok atau logistik. PT Semen Indonesia Logistik ini atau disingkat SILOG telah meraih sertifikasi halal dan MUI. Ini memastikan bahwa proses pengangkutan, penyimpanan, dan distribusi semen tidak terkontaminasi bahan najis atau haram, yang merupakan bagian krusial dan manajemen halal. Berarti ini sudah tersertifikasi halal. Seperti contoh foto-foto yang ada di baliho, itu kan ada halal-halalnya. Nah, itu berarti sudah tersertifikasi halal dari MUI. Untuk yang kedua, transparansi bahan baku dan kualitas. Atau disingkat DAIEP, pemesanan berfokus pada kualitas tinggi, yang aman, higienis, dan tidak merusak lingkungan sesuai prinsip halal. Produk ini dipastikan aman untuk digunakan dalam pembangunan, terutama untuk sarana ibadah seperti masjid, musola, atau sekolahan, ataupun kampus lainnya yang masih membutuhkan apa namanya semen ya, semuanya pasti membutuhkan semen ya untuk bahan bangunan. Untuk etika pemasaran, anti gharar atau manipulasi. Dalam strategi pemasarannya, SIG menghindari janji berlebihan. Pemasaran dilakukan dengan jujur mengenai keunggulan produk, curah maupun sesat, yang sesuai dengan prinsip pemasaran syariah, yaitu tidak memanipulasi. Selanjutnya, poin selanjutnya, Corporate Social Responsibility atau CSR berbasis komunitas. SG ini melakukan program CSR yang mendukung UMKM mitra binaan, termasuk sertifikasi halal untuk UMKM binaan yang selaras dengan nilai-nilai kemaslahatan umat. Dalam sertifikasi halal ini, produk utama Semensak ini fokus utama saat ini tampaknya masih pada jasa logistik SILOG. SIG perlu memastikan seluruh ini produk semennya, semen Gresik, Padang,
atau semen pengasah memiliki logo halal yang tegas di setiap sak produknya untuk meningkatkan kepercayaan konsumen Muslim, terutama menghadapi regulasi 2026 atau kedepannya tahun 2027, 28 atau ke atasnya lagi. Dalam audit halal kompresi hulu ke hilir, kritik sering terujuk pada bahan baku tambahan additivist yang digunakan dalam semen. Diperlukan eh, transparansi penuh apakah bahan additif ini tersebut bersumber dari bahan yang halal dan disetujui. Itu sangat penting bagi konsumen yang mau membeli bahan-bahan bahan-bahan untuk ada yang diperjualbelikan kan juga ada yang mau dibangun masjid atau musola atau sekolahan, itu sangat perlu. Yang ketiga, sentralisasi dan konsistensi positioning halal. Meskipun pemasaran sudah tersentralisasi, pesan pemasaran yang menekankan semen halal masih perlu lebih intensif dan kampanye brand utama akan tidak hanya terlihat sebagai strategi logistik, tetapi identitas produknya. Optimalisasi CSR untuk halal value chain. Berapa ya? Beberapa analisis menunjukkan bahwa meskipun CSR ini sudah lebih baik, katanya ada area yang berkurang optimalisasi. CSR ini sebaiknya lebih fokus kepada penguatan ekosistem industri halal di sekitar dan berdampak pada value chain halal. Lanjut, nah, untuk kesimpulannya, implementasi manajemen SIG sudah berada pada jalur yang sangat benar untuk menciptakan sinergi strategic holding guna untuk menghadapi penurunan permintaan domestik. Itu kunci kesuksesan untuk keberhasilan mereka adalah fleksibilitas dalam beralih dari pasar curah di proyek ke pasar kantong retail dan ekspor regional maupun internasional. Hal itu kalau ada salah ucap atau salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.